Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Slamet Mulyanto. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, jadi saat ini saya berada di penanjakan 2 Gunung Bromo dalam rangka ingin menikmati indahnya kaldera dan Gunung Batok serta Gunung Bromo ya. Jadi ini merupakan lanjutan video saya yang kemarin yang menikmati sunrise di penanjakan 2 di Seruni Point ya. Jadi ini saya turun naik jeep yang kemarin dari hotel tarifnya sekitar 500 sampai 700 ribu itu sudah naik, dan nanti turun kembali sampai ke hotel baik dari Bukit Seruni, kemudian nanti menikmati indahnya kaldera Gunung Batok dan Gunung Bromo ya. Ini saya turun naik jeep dengan kapasitas 5 orang maksimum dengan tarif dari hotel tergantung jaraknya tadi ya, jadi antara 500 sampai 700 ribu. Ini di kurang lebih kalau dari penanjakan 2 ke kaldera itu sekitar 1 jam ya. Ini di kanan kiri pemandangannya sangat indah, sangat bagus begitu. Kemudian juga ternyata wisatawan kalau hari Sabtu Minggu ini sangat banyak sekali, jadi ada ribuan kendaraan jeep yang naik baik ke penanjakan 1 maupun ke penanjakan 2. Jadi kalau bukit tertinggi itu di penanjakan 1, tapi karena kemarin penuh ketika saya ke sana 28 Oktober 2022 sehingga kami ke penanjakan 2 dan tidak kalah indah, tidak kalah seru gitu ya. Di penanjakan 2 juga sangat bagus. Ini mobil-mobil jeep. Ini kalau yang datangnya semakin siang sehingga parkirnya semakin jauh dan jalan kakinya juga jauh begitu. Jadi sebaiknya memang jam 2 dari hotel kita sudah siap untuk naik ke penanjakan 1 atau ke penanjakan 2 sehingga mobil jeepnya itu bisa naik sampai ke atas supaya tidak capek, karena memang jalan kakinya itu naik sekali. Jadi kalau yang tidak bisa atau yang sering capek-capek tidak biasa jalan kaki ya nanti akan mengurangi kenikmatan ya, walaupun memang sudah ada kendaraan atau kuda yang bisa kita naiki. Jadi tarifnya tadi sudah saya ceritakan sekitar 100 atau 150 ribu sampai di Bukit Seruni ini. Jadi pemandangannya di kanan kiri dari Bukit penanjakan 2 menuju ke kaldera ya dan Gunung Batok. Ini gerbang selamat datang di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya. Ini kita sudah sampai di gerbang untuk menuju ke kawasan kaldera, hamparan pasir yang sangat luas. Kemudian juga ada Gunung Bromo, kemudian Gunung Batok, kemudian ada juga pura, kemudian pasir berbisik dan lain sebagainya ya. Jadi memang di kawasan ini sangat banyak sekali tempat wisata. Jadi ada penanjakan 1, Bukit Kingkong, Bukit Cinta, Bukit Widodaren, Gunung Batok, Gunung Kursi, kemudian tentu saja ada Kawah Bromo ya, Bukit Mentiken, Pura Luhur Puten, Padang Savana, Bukit Teletabis, juga ada pasir berbisik. Nah ini sudah turun, sudah mendekati ke kaldera lah. Ini sudah sampai ke kaldera. Nah karena kami memang rombongan cukup banyak, ada 3 bus ya, jadi sekitar 120 sampai 130 orang sehingga kami minta untuk disediakan sarapan pagi, makan pagi, dan kemudian bisa dinikmati di kaldera ini. Jadi ini sudah sampai di kaldera untuk siap-siap mencari tempat parkir di mana nanti wisatawan bisa menikmati sarapan pagi di sini di kaldera yang sangat indah, sangat bagus. Karena memang kemarin kami berangkat dari hotel itu
jam 2 pagi setelah naik di Bukit Seruni ya. Nah, ini beberapa wisatawan juga banyak yang sarapan pagi di sini ya. Ini kalau saya syuting keliling ini di sekeliling kaldera ini Bukit Buana. Ini Gunung Batoknya, ini Gunung Batok, kemudian itu yang ada asapnya ini adalah asap dari belerang di Gunung Bromo ya, dari kawah Gunung Bromo itu. Jadi nanti wisatawan bisa naik ke sana. Nah, ini beberapa wisatawan yang sedang mengabadikan indahnya kawasan kaldera Gunung Batok. Lah ini kita sudah mulai sarapan pagi, ini sekitar jam 8 pagi ya. Jadi tadi dari Bukit Seruni sekitar 1 jam turun ke sini. Ini sudah disediakan alas untuk bisa duduk-duduk santai, menikmati sarapan pagi sambil menikmati indahnya Gunung Batok, Gunung Bromo, dan kaldera. Jadi kalau masih pagi belum ada angin sehingga masih nyaman, masih enak, juga belum begitu panas ya. Kemudian juga minuman khusus di sini, jadi minuman jahe penambah hangat, penambah stamina bagi wisatawan yang karena tadi malam berangkat jam 2 pagi dengan keadaan yang sangat dingin begitu ya. Jadi sekali lagi bagi pemirsa yang belum pernah ke Bromo, untuk ke Bromo itu nanti monggo untuk disiapkan pakaian hangat ya, baik itu jaket, kemudian penutup kepala atau kedu begitu, kemudian sarung tangan, kaos kaki begitu. Dan kalau ingin menikmati indahnya sunrise, maka para pemirsa sekalian untuk datang lebih pagi, jadi dari hotel lebih baik jam 2 atau setengah 3 ya, supaya nanti bisa menikmati indahnya sunrise di Gunung Bromo ini. Ini wisatawan-wisatawan yang sedang menikmati sarapan pagi di kaldera. Ini banyak sekali ya. Ini sedang sarapan pagi sebelum nanti lanjut untuk ke puro dan naik ke kawah Gunung Bromo. Ini walaupun ngantuk gitu ya, walaupun kemarin lelah naik jalan kaki, tapi rasanya terobati ketika sudah melihat keindahan Gunung Batok, keindahan kawah Bromo, keindahan kaldera, keindahan bunga-bunga khas di kaki Gunung Bromo ini gitu ya. Ini wisatawan sambil makan sarapan pagi, dada-dada ya, juga ada juga yang sedang sibuk untuk mengabadikan, mencari spot-spot foto yang bagus. Jadi ini kalau rombongan bisa langsung pesen ya, jadi langsung pesen untuk sarapan pagi, karena memang ya walaupun banyak sih nanti pedagang itu, tapi kalau pedagangan terbatas ya. Kalau ini kan kita bisa pesen mau sarapan dengan apa begitu, minum dengan apa begitu, jadi sudah enak ya. Nah, ini wisatawan-wisatawan yang sedang duduk setelah sarapan pagi sambil mengabadikan momen-momen yang bagus di kaldera Gunung Bromo. Ini kendaraan jeep wisatawan yang sangat banyak. Jadi kalau pas hari Sabtu Minggu memang ada ribuan mobil jeep yang mengantar wisatawan ke kaldera Gunung Batok, Pasir Berbisik, pura, dan ke kawah Gunung Bromo. Dan nanti memang ada batas ketika wisatawan harus turun dari jeep ya, nanti bisa jalan kaki menuju kawah Bromo, ataupun bagi yang tidak kuat juga ada jasa kuda, jadi nanti bisa naik kuda juga. Tarifnya beragam ya, antara 100 sampai 150 ribu.
nanti bisa naik kuda sampai mendekati kawah Gunung Bromo. Nah ini sarapan pagi, kemudian ini jangan lupa untuk mengabadikan dengan rombongannya ya, foto-foto. Nah ini wisatawan yang sedang foto-foto di kaldera dekat Gunung Batok dan Gunung Bromo. Nah ini setelah sarapan pagi kemudian kita lanjut untuk mendekati menuju Gunung Batok dan Gunung Bromo. Nanti ini juga kawasan mobil-mobil jeep banyak sekali ya. Nah ini situasinya seperti ini, jadi hamparan pasir yang sangat luas ya, yang terkenal dengan namanya kaldera ya. Ini itu mendekati Gunung Batok. Ini masih sekitar jam 8 jam 9 pagi ya, karena tadi pagi turun dari Bukit Seruni itu sekitar, atau Seruni Point di Penanjakan 2 itu sekitar jam 7, kemudian masih naik kendaraan jeep ini. Nah ini parkir jeep di sini. Nah ini banyak sekali yang sudah parkir di sini kendaraan jeepnya ya. Ini nanti semakin siang semakin banyak. Ini kalau mau menuju Gunung Batok, mau menuju kawah Gunung Bromo, ini masih harus jalan kaki. Tapi sekali lagi jangan khawatir, yang tidak kuat jalan kaki ada jasa untuk naik kuda ya. Jadi tarifnya nanti tergantung kita menawarnya ya, bisa ya minimal 100 sampai 150 lah ya itu. Nah ini kita akan menuju ke kawah Gunung Bromo ke sana ini. Jadi ini jalannya lewat kaldera ke sana. Ini di sekeliling saya syuting seperti ini. Memang pemandangannya sangat indah ya di sekeliling kaldera ini. Jadi dikelilingi oleh bukit-bukit yang sangat indah. Nah ini. Jadi kalau yang ini Gunung Batok ya. Kalau Gunung Batok ternyata banyak rumput-rumputnya, ada pohon-pohonnya gitu ya. Ini Gunung Batoknya. Ini sudah sampai pura ya. Ini ada puranya ini di sebelum naik ke Kawah Bromo. Nah ini ada puranya di sini ini. Ini sudah mendekati untuk naik ke Gunung Bromo ya, untuk melihat kawah. Jadi ini wisatawan yang pada jalan ke sana. Ini jasa tumpangan kuda. Banyak sekali wisatawan yang karena tidak kuat bisa naik kuda ini. Bisa juga ke puncak kawahnya sana pakai kuda ini. Jadi ini sudah mendekati untuk naik tangga ke Kawah Bromo. Yang ini Gunung Batoknya juga tidak kalah indah ya. Jadi bagus kalau Gunung Batok itu bukan merupakan gunung berapi ya, dia tidak ada asapnya begitu ya. Ini wisatawan yang masih sehat, masih kuat gitu ya. Ini jalan kaki untuk menuju Kawah Gunung Bromo ya. Ini untuk masih ke depan di sana masih cukup lumayan jalan kakinya ini. Tapi saya kira ketika wisatawan atau pemirsa sekalian pengen sehat, pengen jalan kaki dan mampu, tidak ada salahnya jadi untuk tetap jalan kaki menuju tangga yang nanti sampai di puncak Bromo supaya bisa menikmati keindahan Kawah Bromo. Lah itu ada angin kayak lisus ya, tapi kecil ini karena di kawasan pasir nggak kelihatan. Nah ini
Gunung Bromonya itu. Kalau saya shoot ya itu Gunung Bromonya. Ini kawasan di sekitar Gunung Bromo. Ini masih naik ke atas kalau mau ke Gunung Bromo. Nah, ini kuda-kuda yang selalu siap untuk mengantarkan wisatawan sampai ke puncak Bromo untuk bisa menikmati kawah. Ini yang sudah di puncak Bromo ini kelihatan kawahnya ya. Ini seperti ini tangga yang naik tadi, ini tangga menuju Bromo. Kemudian kalau saya shoot ke bawah ke kawah Bromo lah seperti ini. Ini ada seperti sumur ya, ke dalam curam sekali lah, itu asap-asap belerang dari Gunung Bromo ini kelihatan. Kalau saya perbesar seperti ini kawah Gunung Bromonya ya. Jadi sangat curam sekali. Nah, kemudian ini saya sudah turun. Di sini wisatawan yang ingin beli cindramata, makanan khusus, atau bunga khas Gunung Bromo, yaitu bunga Edelweiss yang sangat indah. Tidak hanya indah tetapi juga saklar ya, terutama bagi suku Tengger lah ini bunga Edelweiss ini. Jadi wisatawan bisa memilih, bisa beli bunga Edelweiss ya. Bunga ini sebagai salah satu hiasan atau persyaratan upacara adat suku Tengger, terutama yang tinggal di kawasan Wonogiri, Pasuruan, Jawa Timur lah ini. Wisatawan yang ingin naik kuda ini sudah siap diantar untuk menuju puncak Bromo. Lah ini pedagang-pedagang di sini juga sangat banyak. Ini cindramata khas Bromo di sini ada. Kemudian juga makanan-makanan ya di sini yang belum sarapan, yang belum ini juga banyak minuman, makanan di sekitar Bromo. Tentu saja setelah turun dari Bromo ya, ini juga kendaraan jeepnya di sini sangat banyak. Semakin siang ribuan kendaraan jeep di sini berkumpul. Oke, demikian tadi liputan saya, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu. Selamat bertemu kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.